Oke. Kamu ngomong lah, kan kita Iya kan, jawab kamu. channelmu. Oh iya ya. Astaga. Ini yang beraspirasi pengen jadi YouTuber begini. Aku lupa. Aku nungguin ini kapan openingnya ya. Aku Nggak lupa. mulai kayak rawat RT. Hey guys, back again to our channel. Oke, kali ini kita mau cobain makanan khas Jawa, Jogja. Jogja. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial Kak Venta dan dia ngebawain makanan khas kampungnya. Halo, Rakanca. Perkenalkan, nama saya Noventa. Hari ini saya membawakan beberapa makanan dari Jogja dan Solo untuk mereka berdua. Oke guys, Apa aja mari makanan? kita coba. Mas Venta ini hari ini akan menghidangkan menghidangkan makanan-makanan khas Solo dan juga Jogja. Jogja. Oke. Yang pertama saya ambilkan dulu. Oke. Yang pertama, ini adalah gudeg khas dari Jogja. Jadi sebenarnya gudeg itu adalah nangka muda yang ada di tengah itu. Kemudian biasanya disajikan bersama dengan nasi, terus ada sambal krecek sama telur, bisa juga dengan ati, terus habis itu ayam, nah macam-macam. Dicobain aja. Jadi gudeg itu sebenarnya kalau komplit itu elemennya banyak banget. Nah sejarahnya adalah ini udah ada sejak abad ke-15. Jadi waktu itu masuk Mataram, kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi ketika mereka datang ke Jogja, waktu itu kan masih hutan tuh. Nah, ditebanglah itu pohon-pohon, banyak pohon nangka juga, nangka muda, kemudian ada beberapa pohon lain. Akhirnya karena sayang nih banyak yang kebuang. Oh, dibikin makanan. Akhirnya dibikin makanan nangka muda. Nah, kenapa kok namanya gudeg? Karena kalau gudeg itu kan ada banyak makanan ya. Nah, proses memasaknya itu sangat lama, memakan waktu berjam-jam dan harus diaduk. Oh. Bahasa Jawa dari ngaduk itu adalah udeg, ngudeg. Jadi hangudeg namanya. Nah, makanya jadilah nama gudeg ini. Oh, I see. Terus juga ada juga sejarahnya yang ini cerita-cerita ya. Jadi ceritanya waktu itu tuh ada tentara Belanda punya istri orang pribumi. Kemudian si istri ini bingung nih, aduh masak apa ya? Kita udah nggak ada bahan makanan lain. Adanya adalah nangka muda. Dimasaklah nangka muda itu. Kemudian waktu disajikan ke suaminya, suaminya bilang, good deh, enak deh, good deh. Makanya jadi gudeg. Mitosnya. Tuh. Mitosnya. Aku belum cobain, kamu udah makan aja setengah. Kelamaan. Enak ya? Ini udah lumayan enak gua. Cireng nih, cireng. Krecek. Kreceknya. Krecek. Rasa nangka sih. Rasa nangka. Ya karena memang nangka. Iya. Jadi kalau dulu kan nyobainnya kayak udah lama banget. Jadi kayak nggak demen. Oke sih, kayaknya enak kok sama nasi ya. Jadi gudeg itu ada 3 jenis sebenarnya. Yang pertama itu gudeg basah. Itu kalau kita beli di Jogja paling banyak itu gudeg basah. Karena jadi gudeg basah itu nasi terus disiram pakai kuah santan. Kuah ayam itu yang santan itu disiram pakai itu gudeg basah. Gudeg kering ini mulai berkembang itu ketika ada Universitas Gadjah Mada. Jadi karena banyak mahasiswa, wah enak nih buat oleh-oleh. Kalau basah kan cepat busuk kan, cepat asam, makanya diolah lagi, dikeringin sampai benar-benar bisa bertahan lebih lama. Gudeg kering. Satu lagi namanya adalah gudeg Solo. Gudeg Solo. Beda lagi? Beda lagi. Kalau gudeg Jogja itu kan manis. Nah kalau gudeg Solo itu rasanya lebih kuat, lebih pedes juga. Itu gudeg. Sambelnya pakai terasi ya? Sambelnya, ya. Terus ada yang saya pengen tanya nih. Biasa orang jualan gudeg itu kayak yang dekat sini di daerah Jakarta lah. Ataupun yang terakhir di Jogja juga ada yang jualnya tuh tengah malam sampai jam 4. Jadi malah bukanya malam-malam. Siang dia malah nggak buka. Nah itu alasannya kenapa? Sebenarnya kalau untuk gudeg ini ya itu bisa cocok dimakan untuk kapanpun. Jadi untuk makan pagi cocok, makan siang cocok, kemudian makan malam juga cocok. Nah kenapa banyak malam yang buka? Karena
kayak kita lah keluar malam gitu kan, lapar yang nanggung ya, mau makan banyak juga nggak mau, cuman kalau nggak makan juga lapar gitu kan, makanya mereka bukannya malam karena sekalian buat tempat nongkrong gitu, karena buat anak muda. Iya, karena saya ingat waktu itu pergi ke Jogja itu yang terkenal malah bukanya malam-malam jam 2, jam 4 subuh gitu. Siapa yang datang saya pikir, tapi laku. Jadi karena proses bikinnya lama, makanya ini baru banyak itu ketika tahun 40-an. Ketika tahun 40-an itu mulai zamannya Pak Soekarno ya. Pak Soekarno itu mulai banyak tuh yang jualan. Dulunya sedikit, sangat sedikit karena proses bikinnya lama. Gitu. Enak apa ya ini? Oke ya, siap makanan kedua. Nah, boleh. Canggung. Oke, yang kedua ini namanya timlo. Timlo. Timlo itu dari Solo. Dia sejenis sop. Nah, kalau kita lihat itu elemennya juga banyak banget. Jadi kalau ini kan kita agak susah ya nyarinya ya. Kalau yang di Solo kita beli itu nanti elemennya banyak banget. Jadi kayak ini yang jualan kayak asal masukin aja makanan-makanan yang gurih gitu. Nah, sambil cobain aku mau jelasin nih sejarahnya gimana sih gitu. Oke. Nah, sejarah makan. Jadi sejarahnya timlo itu dulu namanya kimlo. Itu dibawa sama saudagar dari Tionghoa waktu masuk ke Indonesia. Nah, karena ada beberapa elemen yang nggak ada di Indonesia, makanya dimodifikasi. Modifikasi sedemikian rupa sampai sekarang seperti ini. Biasanya itu ada isinya itu ya, ada telur, ati ampla, ayam, ada juga sapi, kadang-kadang risol juga dimasukin. Pokoknya apa yang gurih, apa yang ada dimasukin gitu. Tahu, tempe, bacem gitu biasa dimasukin juga di sini. Kuahnya sih emang gurih ya. Enak guys, enak banget guys. Enak. Kayak kuah bakso gitu. Hah? Gurih-gurih ya. Oh, ada oh ini ampla. Ampla. Kirain darah. Ini biasa makan pakai nasi ya? Nah. Iya, biasanya makan pakai nasi. Enak sih, ini plate. Rasanya nggak pedes, jadi kayak friendly gitu ya. Kok buat anak-anak harus belajar masak nih aku. Bikin sendiri. Menunya apa? Gurih-gurih gitu kan? Jadi kalau dirasain ini tuh antara campuran antara sop sama soto. Iya, benar-benar. Jadi setengah sop, setengah soto gitu. Betul. Ini banyak kalau kita jumpai itu di Solo. Mas di Solo banyak. Soyo kak. Ya, bisa lanjut. Lanjut, kita mau masuk ke makanan yang ketiga. Yang ketiga namanya ini mie godok Jawa. Nah, godok itu artinya rebus, mie rebus Jawa. Nah, kalau mie rebus, sambil dimakan ya. Oh, kayak iya. Kita udah tercengang gitu dengar explanation-nya Kak Venta. Lupa kalau makanannya enak gitu. Jadi kalau mie godok Jawa itu yang membedakan dengan mie godok biasa adalah ayamnya. Biasanya pakai ayam kampung, bukan ayam negeri. Habis itu bumbunya juga kita pakai kaldu ayam. Jadi lebih berasa seperti itu. Kemudian kalau mie godok ini menyimbolkan gotong royong. Kenapa? Karena kalau kami ada acara, orang Jawa ada acara itu dihidangkan kan. Nah, untuk pekerja-pekerjanya biasanya dikasih mie godok. Gitu. Jadi simbol dari gotong royong, saling bahu membahu, saling membantu seperti itu. Enak ya? Pakai kaldu ayam ya itu ya. Pakai bumbunya agak kuning gitu. Betul. Kuahnya. Kaldunya mantep banget nih Kak Venta. Enak banget, jadi pengen Jogja. Nostalgia ya. Iya, nostalgia banget nih. Kalau kayak dulu ke Jogja pernah makan mie juga, cuman nggak tahu mungkin mie nyemek kali ya. Tapi ini mirip-mirip gitu, ada miripnya cuma kayak beda lah gitu. Betul. Kalau mie nyemek itu sebenarnya mie goreng, cuman nggak digoreng kering, masih ada basah-basahnya, jadi kayak nyemek-nyemek gitu loh. Seperti itu mie nyemek. Tuh. Nah, kalau lagi main ke Jogja nih, biasa kan main di kota. Nah, mainlah ke daerah Kabupaten Jogja. Bukan kabupaten, masih di satu provinsi Jogja, tapi dia Kabupaten Gunung Kidul. Di situ banyak banget pantainya.
Jadi kamu bisa ngerasain naik gunung tapi ada pantainya. Keren banget dong ya. Keren banget. Kaveta jadi terlihat kita aja gimana? Siap aku mah. Nah, kalau mau makan mie Jowo ini, teman-teman bisa nyobain di warung kupat tahu dan mie godok mie Jowo yang ada di Wonosari. Nanti saya kasih deh linknya. Sip. Doyan banget sih. Ini adalah simbol persatuan ya. Jangan sampai hubungan suami istri malah jadi pisah gara-gara mie godok ya. Dirampas. Aslinya ada ini alergi tepung, tetap aja dihajar mie. Enak banget soalnya. Enak banget guys. Itu suaminya nggak dibagi, Mbak? Oh iya bentar. Jadi untuk mie-nya itu bisa pakai bihun, bisa mie kuning, bisa juga dicampur. Ini campuran nih. Bihun ada mie kuning juga. Betul, itu dicampur. Enak banget. Oh, Bagi aku dong. Ini udah berapa suap lo padahal. Soalnya baru nyop 2 kali udah bagi aku dong. Tadi kan makan gudeg udah duluan, habisin. Sekarang aku makan mie-nya karena enak banget. Udah. Nyambung. Nafsu sekali ya. Belum bersih, belum puas. Sekalian makan siang. Ya. Pas malam ya, jam 5 siang. Jadi kapan main ke Jogja? Waduh. Ajak-ajak ya. Begitu PSBB sudah mereda, kita langsung berangkat. Tunggu corona selesai. Oke, kita tunggu ya. Udah. Udah Kak. Oke. Oke. Makanan yang keempat namanya arsik ikan mas. Sik, ikan mas. Iya, ini bukan dari Jawa. Ini dari Batak. Oh. Ya, dari Medan. Ini makanan khas orang Batak. Kenapa aku bawain? Karena istriku itu orang Batak. Gitu. Silahkan dicoba. Enak Kak. Oh, Kayaknya pedes gak? nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Lewat mie. Dia teksturnya lebih kayak apa? Ikan bandeng. Agak lunak. Tulangnya juga lunak banget, walaupun ikan mas. Ikan mas. Ya lunak karena dari proses masaknya itu bisa memakan beberapa hari. Ini adalah hari ketiga direbus. Jadi memang proses masaknya itu sangat lama. Nah, arsik ini biasanya dipakai kalau ada acara-acara adat. Kayak seperti acara pernikahan, waktu aku dan istriku dulu nikah juga pakai ini. Jadi arsik ditaruh dalam satu wadah, kemudian kami pegang bareng-bareng. Wadah itu ada kami berdua, kemudian mertua, orang tua mempelai, kemudian ada hula-hula, kemudian ada tulang juga. Itu pegang itu semua, kemudian berdoa bersama. Waktu itu acaranya di sana. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, tapi tetap kita pakai adat-adat itu juga. Seperti itu. Nah, kalau mau makan arsik ini nggak usah nunggu ada yang nikahan, karena kalau nikahan pun yang makan cuma mempelainya aja. Oh, betul. Nggak dapat jatah. Nggak ada jatah. Jadi arsik ini biasanya dijual banyak di lapo-lapo. Oh. Lapo ya, makanan rumah makan Batak itu biasanya ada arsik ikan mas ini. Lebih enak sih sebenarnya kalau ada ikan mas yang ada telurnya, karena bumbunya lebih meresap, proteinnya juga lebih gede ya, lebih banyak. Nah ini dimakan bareng sama dimasak bareng sama kacang panjang. Ada kacang panjangnya kan di situ. Nah cuman karena ini bikin sendiri dan kita agak susah nemu bumbunya, jadi ada yang dikurangi, kecombrang sama bawang Batak. Itu kita nggak pakai, tapi ya rasanya jadi seperti ini. Masih enak kok. Masih enak ya. Kalau bumbunya lengkap pasti akan jauh lebih enak lagi. Iya, ini aja udah kuat banget bumbunya. Kuat. Kerasa banget. Daun salam ya ini. Pedas-pedas, asam-asam, gurih-gurih. Nyoy. Enak. Oke.
Itu semua makanan tadi ya, udah 4 berarti ya? Ada 4, ada 4 Tadi makanan. kita ada gudeg pertama, terus ada timlo yang kedua, terus ketiga kita makan mie goreng lagi. Mie godok Jawa. Mie godok Jawa. Sama Yang keempat tadi yang ini ikan mas arsik. ikan mas arsik. Iya, arsik ikan mas. Ikan mas dari Batak. Iya. Hmm. Favorit kamu yang mana, Pi? Dari 4 itu? Mie dong, nyapa enak. Di babat habis tadi. Malu guys, malu guys. Kalau aku punya sih paling enak itu timlo. Timlo. Karena cukup unik ya. Dia kayak bakso gurih-gurih. Kayak makan, ya kayak bakso kan gak gampang nyarinya gitu. Nah, bayangin timlo pasti di Jogja gitu juga ya. Iya Banyak betul. yang jual. Seperti sop, campuran antara sop dan soto. Dan itu khas dari Solo. Tuh, ya. Maka kalau lagi lapar tuh enak banget tuh gurih-gurih gitu campur nasi kan. Oke, makasih. Makasih. Sama-sama. Dicek YouTube-nya IGN Noventa. Nah, Mas Noventa hari ini terima kasih Sudah menghidangkan makanan, juga diberi penjelasan Menceritakan. informatif tentang background dari makanan yang kita makan hari ini. Enak banget semuanya. Iya. Terus. Oh iya, istrinya Mas Noventa juga makasih, Makasih, masakannya enak enak sekali. banget. Kita makannya juga banyak. Oke, thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Goodbye. Matur nuwun.